Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini Ibu ketemu lagi dengan kalian semua. Hari ini Ibu akan membicarakan bahwa sebetulnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak calon presiden telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk Indonesia. Ini saya memberitahukan kepada saudara-saudara sekalian semuanya, kalau kampanye benar-benar jangan pernah membicarakan kejelekan calon satu dan yang lainnya. Karena apa? Kalau kita membicarakan kejelekan satu dan yang lainnya itu benar, itu artinya hibah. Tapi kalau tidak benar artinya fitnah. Kalau dalam kampanye itu isinya menghibah dan fitnah itu kan kurang bagus. Lah kita kalau kampanye itu sebaiknya harus memperhatikan etika, yaitu tidak boleh menjelekkan satu dengan yang lainnya. Karena apa? Semua manusia calon nomor 1 sampai 3 itu pasti punya plus dan min masing-masing. Di mana plusnya, di mana minnya itu pasti ada. Karena semua manusia, ibaratnya lampu itu kalau nggak ada plus min nggak bisa menyala. Lah manusia juga seperti itu. Jadi hari ini sebetulnya yang kita perlukan yaitu seorang pemimpin yang rendah hati. Kuncinya hari ini rendah hati. Kalau seseorang itu rendah hati, di hatinya itu yakin bahwa apa yang kita punya ini bukan milik kita sebetulnya. Semua yang ada dalam tubuh kita, yang ada ini miliknya Allah. Kita ini dititipi Allah, dipinjami Allah. Lah, kalau hatinya sadar seperti itu, nanti insya Allah pemimpin itu akan memimpin negeri Indonesia ini dengan baik. Jadi kuncinya, cirinya kalau memilih di antara ketiganya itu dicari di antara ketiganya itu mana yang rendah hati. Orangnya yang rendah hati, yang benar-benar bertanggung jawab kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Lah, hari ini kalau kita memilih pemimpin yang rendah hati, insya Allah dibimbing Allah langsung dalam memimpin negeri ini. Allah tidak suka dengan orang yang sombong, yang angkuh. Nah, kita harus tetap menghormati pilihan siapapun, perbedaan siapapun. Jangan pernah, ini pengalaman Ibu sendiri. Hari ini juga ada yang mengatakan, Bu, sampai milih nomor berapa? Saya milih nomor ini lah ya. Loh, saya kalau ini pemilu itu, kalau saya ingat saya itu nggak buka buku hari ini Ibu. Pemilu tuh luber, langsung, umum, bebas, rahasia. Jadi kalau kita memang nggak perlu diberitahu ke orang, ya jangan mau nggak usah diberitahu pilihan kita siapa, nggak usah tahu, daripada nanti timbul pertengkaran. Lah, ini pesan Ibu, betul-betul dalam Pilpres ini Indonesia mudah-mudahan aman, tergantung dimulai dari binafsi, dari diri manusia masing-masing itu benar-benar menjaga apa itu saling menghormati perbedaan ini, Bhinneka Tunggal Ika. Karena Indonesia sangat-sangat kaya raya dengan kebudayaan yang berbeda, bahasa berbeda. Lah ini Ibu mengatakan bahwa Pancasila itu sangat penting untuk Indonesia, karena dengan banyaknya ragam Bhinneka Tunggal Ika ini penting Pancasila. Dulu waktu Ibu jadi simulasi umum, simulasi itu jadi fasilitator tuh harus tahu butir-butir Pancasila. Alhamdulillah agak-agak ingat. Sebetulnya Pancasila itu adalah hasil dari seorang para ulama Indonesia dengan tirakat riadohnya ditumbuhkan, diciptakan, didirikan di suatu dasar yang bisa merangkul semua masyarakat Indonesia. Jangan sampai terjadi perpecahan. Untuk Indonesia itu Pancasila. Lah, kalau kita benar-benar mengamalkan Pancasila dalam Pilpres hari ini, nggak ada pertengkaran, nggak ada saling menghujat, nggak ada saling menjelekkan. Kita benar-benar toleransi dengan siapapun. Lah, bapak-bapak yang 6 orang ini juga meluangkan waktu, tenaga, pikiran, harus kita hormati semua, harus kita pahami semua, harus kita hormati. Beliau-beliau ini telah meluangkan waktu untuk Indonesia. Lah, mudah-mudahan siapapun yang terpilih nanti benar-benar di atas. Ibu sudah mengatakan bahwa legowo dengan penggalih, saya ulang lagi, legowo dengan penggalih negeri ini dengan tidak jadi di antara ketiganya, pasti yang jadi itu salah satu. Itu oleh ketetapan Allah itu. Kalau ndak Allah yang mengizinkan, nggak mungkin nanti siapapun yang terpilih jadi. Ya itulah yang kita hormati. Jangan sampai bertengkar, jangan sampai terjadi sesuatu, karena Indonesia banyak kejadian sebelum kemerdekaan yang itu 65, 48 dan yang lain-lain itu jadi kerusuhan seperti 98 dan yang lain itu sangat jadi. Lah
hari itu dengan Pilpres ini benar-benar tolong semua warga Indonesia yang di dalam negeri, di luar negeri benar-benar saling menghormati, menjaga Pancasila itu tetap menjadi dasar kita, tetap jaga persatuan dan kesatuan, tetap saling menghormati agama apapun, perbedaan apapun. Di antara ketiga nggak ada yang sempurna. Yang sempurna cuma satu, Allahu Akbar, Allah Maha Besarnya Allah. Jadi semua tiga calon itu ada placementnya di mana, plusnya yang sama satu di sini, minnya di sini, dan pasti ada min plusnya. Itu tolong saya mohon pada anak-anak dan seluruh rakyat Indonesia, jaga pemilu ini jangan sampai terjadi perpecahan apapun sayang, tolong sayang. Ya ini saya ucapkan hari ini yang terpenting itu kemarin ibu mengucapkan 3 hal itu, kunci memaafkan ada 3 hal tadi. Dan kalau kita ingin bahagia dunia akhirat hari ini sudah tahun 2024, bersihkan hati. Kalau kita bersih hatinya menghadap Allah enak. Ibu itu selalu berangan begini, ibu nggak pernah hari ini merasakan punya amal kebaikan. Karena apa? Amal kebaikan nggak bisa menolong kita. Yang menolong kita adalah rahmat Allah, ampunan Allah. Ibu selalu melakukan kebaikan itu atas niat dirahmati Allah, diampuni Allah, disafaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengharapkan 3 itu, insya Allah kita akan bahagia dunia dan akhirat. Hari ini sebetulnya ibu kemarin bilang kalau tiba-tiba dapat uang untuk ziarah, padahal itu ketiga kali ibu mau makan ziarah itu sudah bilang saudara ibu datang ke bilang saya sudah daftar ziarah, padahal hari itu ibu belum ngangsur, belum punya uang sama sekali. Sudah bilang ada seorang mau ada lamaran itu saya nggak bisa ikut, itu bilang kalau adalah ikut ziarah, padahal hari itu saya nggak punya uang, belum daftar, belum, tapi saya yakin bahwa nanti pada suatu saat alhamdulillah kurang 2 minggu mau keberangkatan ibu itu sudah bayar lunas. Teman-teman ibu masih ada kurang, masih disiarkan harus nutup, tapi alhamdulillah ibu bisa lunas, bisa berangkat. Dan hari itu bersamaan dengan lamaran saudara saya nggak ikut, tapi saya alhamdulillah dihibur Allah bisa ke sana dengan izin Allah, pulang dengan selamat dalam perjalanan sangat sulit dan menegangkan. Terima kasih. Mudah-mudahan benar-benar Indonesia dalam Pilpres hari ini. Ibu dengar di berita itu saling ini waktu debat Bapak Presiden itu ibu nggak bisa lihat, tapi itu ada acara pengajian Yasin nanti tapi ibu lihat di YouTube. Alhamdulillah bisa buka di YouTube dan saya dengarkan, saya sambil apa-apa saya pahami. Nomor 1 bagaimana, nomor 2 bagaimana, nomor 3 bagaimana, semuanya baik sayang, semuanya baik, nggak ada yang jelek, semuanya baik. Tapi kuncinya itu yang saya tekankan tadi, orangnya harus dicari yang rendah hati, yang benar-benar bertanggung jawab kepada Allah, tidak hanya di dunia dan di akhirat. Jadi pimpinan presiden itu sangat berat sekali tanggung jawab dunia akhiratnya, tidak semudah yang kita katakan. Sayang, sulit memimpin negara yang seluas ini, yang sebanyak ini, perbedaan keragaman kebudayaan dan lain-lain. Tolong siapapun, mudah-mudahan ini banyak yang buka dagang. Kalau kampanye jangan sampai terjadi pertengkaran dalam debat, dalam apapun. Tetap saling memaafkan, kita sama-sama saudara Indonesia, bangsa Indonesia. Jangan hanya gara-gara Pilpres ini membuat suatu kejadian yang tidak mengenakan seperti tahun-tahun kemarin. Jangan pernah terulang kembali di negeri ini. Seperti di Palestina masih seperti itu. Ini sudah ada gempa di Jawa Barat, Jawa Tengah ada ini Gunung Semeru, saya dengar tadi ada goncangan lagi ini. Mudah-mudahan Indonesia dalam Pilpres ini tidak ada lagi bencana-bencana yang banyak yang menguras kekayaan Indonesia untuk ini. Untuk Pilpres ini aja sudah keluar banyak biaya, mudah-mudahan oleh Allah digantikan dengan Pilpres ini kekayaan yang melimpah ruah bisa untuk Indonesia. Jangan sampai Indonesia kekurangan makan, kekurangan apapun. Ya Allah, tolong ya Allah. Hari ini siapapun orang manusia nggak bisa lari dari Allah.
susah, suka ndak suka, mau ndak mau, kita semua manusia yang di muka bumi ini nanti akan kembali kepada Allah, mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan di muka bumi ini. Sayang, jangan sembarangan. Kalau masih diberi hidup tahun 2024 harus benar-benar takutlah dengan api dunia seperti itu, panasnya api seperti itu, panasnya apalagi di akhirat nanti selama-lamanya. Maka kalau hari ini 2024 masih diberi kehidupan ini, jangan pernah melewatkan dengan sembarangan, harus benar-benar takut sama Allah akan adabnya. Sangat pedih sekali sayang. Sudah ya, terima kasih. Saya mohon maaf jika salah kata, dan mudah-mudahan saya masih diberi panjang umur, bisa bertemu lagi. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi